Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Trisno Raharjo. Kali ini masih sama tentang pembahasan TKA, tes kemampuan akademik. Kali ini saya ingin membahas tentang yaitu nanti tentang bentuk soal, kompetensi yang diuji serta contoh soalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam TKA ini saya membagikan beberapa kerangka asesmen di dalamnya yang itu tentang tes kemampuan akademik. Yang pertama, mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi khususnya untuk SD yaitu hanya mengukur dua mata pelajaran saja, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Yang kedua, melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi untuk kelulusan siswa SD atau peserta didik SD bahwa TKA ini tidak menentukan kelulusan menggunakan nilai TKA. Jadi tidak mengganti penilaian sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu tentang rata-rata nilai kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga adalah hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Bapak Ibu, jadi untuk tes kemampuan akademik ini bukanlah penentu kelulusan, ya. Jadi sekali lagi bukan penentu kelulusan. Penentu kelulusan tetap menggunakan nilai dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi jangan khawatir nanti jika nilainya itu kurang bagus. Jadi ini bukan penentu untuk kelulusan. Keempat yaitu hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi untuk TKA ini, nilai TKA ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenjang pendidikan selanjutnya yaitu ke tingkat SMP. Jadi sekali lagi bahwa TKA ini bukan untuk menentukan kelulusan, namun hanya salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya, serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Jadi bisa juga untuk keperluan seleksi akademik lainnya, serta penjaminan mutu pendidikan. Lanjut isi kerangkanya Bapak Ibu. Jadi nanti saya mau membahas 4 ini. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan TKA. Yang kedua bentuk soal. Yang ketiga muatan dan kompetensi yang diuji. Yang keempat adalah contoh soalnya. Yang pertama, latar belakang dan tujuan TKA. Bahwa latar belakang TKA yaitu kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang standar dan objektif. Standar penilaian antar guru dan antar sekolahan berbeda sehingga nilai rapot murid sulit dibandingkan dan menimbulkan keraguan ketika dipakai dalam seleksi jalur prestasi SP, MB maupun penerimaan mahasiswa. Jadi begini Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali guru itu membuat nilai itu terlalu tinggi sehingga siswa itu tidak mendapatkan nilai dengan kompetensi yang sesungguhnya. Maka standar penilaian guru
itu berbeda-beda, sehingga nilai rapot murid sulit dibandingkan dan menimbulkan keraguan. Maka dengan adanya TKA ini untuk bahan pertimbangan. Tujuannya memperoleh informasi capaian akademik murid yang standar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Tiga, memberikan bahan acuan pengendalian penjamin mutu pendidikan. Yang keempat, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Nah, dengan adanya TKA, ini nilainya untuk bahan pertimbangan. Jadi tidak lagi menggunakan tetap menggunakan nilai rapot, tapi untuk nilai TKA ini menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah bentuk soalnya. Bentuk soal itu ada 3, yaitu yang pertama pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda kompleks kategori. Yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda ini terdapat satu pilihan saja, jadi siswa itu hanya menjawab satu pilihan yang dianggap benar. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan yang benar. Kalau pilihan ganda tadi hanya satu yang benar, namun untuk pilihan ganda kompleks ini ada lebih dari satu jawaban yang benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar, jadi bisa memilih 2, lebih dari 1, 2 atau 3 yang dianggap benar. Selanjutnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Terdapat beberapa pertanyaan, semuanya perlu direspon, misalnya dengan memilih benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberikan respon, jadi semua harus dijawab. Nanti saya akan tampilkan bentuk soalnya bagaimana. Muatan dan kompetensi yang diuji. Jadi muatan yang diuji itu merupakan irisan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sedangkan kompetensi yang diuji yaitu level kognitif dan matriks kompetensi. Selanjutnya Bapak Ibu, apa toh yang dimaksud kompetensi level kognitif? Yang pertama adalah pemahaman tekstual, memahami informasi dan memahami informasi yang dikemukakan serta eksplisit mengelompokkan, menyusun ulang dan menyajikan kembali informasi secara implisit dari teks. Yang kedua adalah pemahaman inferensial dan evaluasi dan apresiasi. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Kalau evaluasi membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetik dengan mempertimbangkan dampak terhadap perasaan, imajinasi serta menggunakan bahasa oleh penulis. Ini masuk dalam mapel bahasa Indonesia. Kompetensinya apa? Yaitu pemahaman teks ini adalah mengidentifikasi penggunaan kata serapan, ada mengidentifikasi latar karakter, menyusun kerangka, ada lagi menyimpulkan ide pokok, menjelaskan. Ini untuk bahasa Indonesia ya. Jadi kompetensinya itu untuk bahasa Indonesia. Lanjut.
Ini masuk pada matematika. Kompetensi yang diuji yaitu mengukur matematis, yaitu pengetahuan matematika, representasi matematis, penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Ini untuk matematikanya. Proses berpikirnya yaitu menghitung, memahami, dan selanjutnya ada aplikasinya juga. Ini untuk mapel matematika. Ada lagi, ini ada bilangan, ada lagi aljabar, terus ada lagi yang namanya geometri dan pengukuran. Ini ya kerangkanya seperti ini untuk matematikanya. Masih ada lagi data, penyajian data yaitu peluang. Nah, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu yaitu contoh soal. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia ya. Jadi nanti siswa diharapkan kemampuannya literasi. Jadi yang diharapkan TKA ini adalah literasi dan numerasi Bapak Ibu. Jadi literasi untuk bahasa Indonesia ya soalnya seperti ini, literasi pemahaman jadi bisa memahami isi ceritanya. Jadi nanti satu layar penuh seperti ini. Ada cerita yang harus dibahas, kutipan dari mana. Ini siswa harus bisa memahami ini. Jadi ini untuk tes literasi siswa seperti ini. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya pertanyaan. Jadi tadi ada cerita, ini pertanyaan. Pertanyaan ini termasuk pilihan ganda, mana yang dianggap benar. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi nanti ada cerita dulu, terus ada pertanyaan berupa pilihan ganda bisa. Nih. Selanjutnya ini ada pilihan ganda kompleks. Itu ada pertanyaan nanti tepat atau tidak tepat. Ada lagi benar atau salah itu juga ada nanti. Nah ini yang di bawahnya ini benar atau salah juga sama. Matematika juga sama, ada yang benar atau salah jawabannya. Ini terus ada lagi yaitu matematika juga sama, ini pilihan ganda seperti itu pilihan gandanya. Selanjutnya terima kasih gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Ini adalah beberapa contoh soal. Soalnya seperti ini, soalnya hot banget ini Bapak Ibu. Gitu. Yang perlu dipahami Bapak Ibu, siswa itu harus mahir untuk literasi dan numerasinya. Karena kalau siswa tidak bisa literasi numerasi mungkin nggak bisa menjawab ini ya. Contoh soalnya lumayan sulit. Terus nanti soal ini beberapa hari yang lalu saya dapat bocoran itu yang membuat soal itu dari provinsi. Kemungkinan tapi belum tahu ya nanti untuk SD bagaimana. Nah, yang terpenting Bapak Ibu untuk siswanya yaitu harus kita beritahu bahwa nanti literasi numerasinya harus benar-benar dapat atau baik. Terus bentuk soalnya seperti ini, ada pilihan ganda yang jawabannya hanya satu, ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari satu, ada juga pilihan ganda kompleks kategori yaitu dengan memilih benar atau salah di dalam tabel seperti tadi ya. Ini bentuk soalnya.
Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru atau orang tua, bahwa nanti tes TKA ini bukanlah syarat untuk kelulusan, namun hanya sebagai pertimbangan untuk tingkat lanjut. Jadi ini yang kemarin katanya belum wajib, namun Bapak Ibu guru bisa mewajibkannya sekolahnya, karena TKA ini menurut saya sangat penting sekali karena untuk membantu peserta didik diterima di tingkat selanjutnya. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan memberikan informasi lagi tentang dunia pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.